Mulai sekarang, Umi? Iya. Nggak apa? Sekarang. Mulai ya, Umi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Umi Mara selaku wali kelas dari Umu Aiman dan para wali murid yang telah meluangkan waktunya. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai acara, langkah baiknya kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Syafira. Kepada Ananda Syafira dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha. Rasul beriman pada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Shadaqallahul adzim. Makasih Syafira udah bacain tilawah. Selanjutnya kultum yang dibawakan oleh Safana. Pada Safana dipersilakan. Afwan Solihah, suaranya tidak terdengar. Apa Umi? Ini yang kedengeran suara aku apa suara Safana, Mi? Suara kamu, Cak. Safana Oh, suara. Ayo, Umi, ulang, Umi. Makasih Syafira udah bacain tilawah. Selanjutnya kultum yang dibacakan oleh Ananda Safana.
Savana dipersilakan. Kayaknya suara Savana deh yang nggak kedengeran. Ya Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas rahmat dan izin Allah, kita masih diberi kesehatan, keimanan, dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada hari ini. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Sikap sabar. Sabar berasal dari kata bahasa sabar yasbiru yang berarti menahan. Misalnya, saat puasa sabar untuk menahan hawa nafsu, keinginan untuk makan maupun minum dari subuh hingga waktu maghrib tiba. Sabar juga terlihat dalam perilaku. Contohnya tidak emosi dan membalas perbuatan dan tidak membalas perbuatan jahat orang lain. Sabar tidak bisa didapatkan secara instan, semua butuh proses. Dan tidak lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa agar selalu diberi kekuatan kesabaran dalam menjalani ujian hidup. Orang yang sabar akan memperoleh pahala. Hal senada seperti pada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 153. Isi surat tersebut adalah Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, kita harus selalu sabar dalam beribadah, menyikapi kehidupan, dan lain sebagainya. Seorang yang sedang mendapatkan ujian, namun tetap menjalankan kewajibannya, salat tepat waktu, dan beramal, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Demikian kutub yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Savana udah bawain kultum. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Umi Marah. Pada Umi Marah dipersilahkan. Ya, jazakumullah khair, Savana, Aca, dan Syafira yang sudah bertugas hari ini. Tadi Syafira membawakan surat Al-Baqarah ya, Solihah ya? Iya, akhir surat Al-Baqarah. Pokoknya kita semua notice lah ya, karena itu surat ayat terkenal banget, Masya Allah. Oke, jadi barakallahu fiq untuk solihah yang sudah bertugas hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jazakumullah khair juga kepada Abi Umi sekalian yang sudah meluangkan waktunya mengagendakan untuk pertemuan kita silaturahmi bersama guru, di mana Abi Umi semua pasti lagi sibuk-sibuknya karena menyiapkan Ananda besok mau PTS gitu kan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Insya Allah nanti akan ditutup dengan menuntut ilmu bersama juga, belajar tahsin seperti biasa. Ini agak penting, tapi karena ini pentingnya mendesak, jadi makanya kenapa kok kemarin ada SBG, sekarang SBG lagi. Biasanya SBG-nya kan 2 pekan sekali nggak Abi Umi ya. Nah, jadi karena ini berhubungan dengan PTS Ananda, jadi harus disampaikan sebelum hari Senin. Ini beneran sebelum hari Senin ya, besok pagi udah Senin. Oke. Jadi ada beberapa informasi yang harus disampaikan oleh wali kelas kepada Abi Umi sekalian dan juga Ananda. Oke, seperti yang kita tahu sudah saya share ya Abi Umi ya untuk surat edarannya bahwa PTS kali ini itu akan dilaksanakan secara online, masih online meskipun kita sudah mencoba untuk
simulasi PTMT kemarin hari Rabu dan Kamis, tapi itu belum cukup untuk keberanian sekolah untuk mengadakan PTS secara offline. Jadi untuk offline baru dilaksanakan di luar Bandar Lampung. Misal yang di boarding Natar sama yang di boarding Cina PTS-nya udah offline. Tapi untuk yang SMA Quran, untuk yang PTS ini masih online. Nah, pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 27 September sampai 6 Oktober 2021. Nanti jadwal ujiannya sudah saya share ya, Abi ya di grup. Kemudian pelaksanaannya menggunakan seperti biasa aplikasi CBT yang sudah insya Allah nanti sudah familiar karena sudah 4 kali ujian menggunakan aplikasi ini. Kita sudah PTS waktu kelas 10, PAS kelas 10, PTS genap kelas 10, kemudian PAT kelas 10. Jadi insya Allah kendala-kendala itu sudah bisa diatasi semua ya Solihah ya. Kemudian simulasinya alhamdulillah sudah dilaksanakan hari Sabtu kemarin, tapi belum lengkap ya. Iman baru 21 orang yang bergabung kemarin. Masih sekitar 8 orang yang nggak ikut simulasi, tapi insya Allah semoga nanti lancar-lancar aja ketika PTS-nya. Kenapa simulasinya penting? Karena nanti syarat PTS itu salah satunya yaitu kalian harus menggunakan gadget, laptop atau HP yang kalian gunakan pas simulasi supaya kalau misal ada kendala kalian bisa ganti gadgetnya atau misalkan kalau udah cocok pakai yang itu dan nggak ada kendala maka pakai yang itu terus sampai PTS berakhir, terutama sinyal ya jaringan. Kemudian meskipun PTS-nya online, insya Allah bagi raportnya akan dilaksanakan secara offline atau luring. Jadi nanti teknisnya itu karena ini bagi rapotnya pas hari di luar PTS ya Bimi ya. Jadi mohon maaf nanti akan di-share jadwal kosong dari kami wali kelas, kemudian nanti Abi Umi bisa mengisi. Jadi mirip seperti bagi rapot yang online, cuman di sini kita mengundang Abi Umi ke sekolah karena kalau misalkan online kan mungkin kurang banyak nanti yang bakal disampaikan. Kalau misalkan offline lebih enak curhatnya gitu, Masya Allah. Jadi nanti pembagian rapot untuk PTS akan disampaikan evaluasi Ananda selama 3 bulan, kemudian akan disampaikan juga terkait nilai Ananda, kemudian catatan-catatan dari guru mapel maupun guru rapotnya. Jadi supaya nanti nggak terjadi kejutan di akhir semester. Oke. Jadi untuk menghindari itu makanya bagi rapotnya dilaksanakan secara luring. Nah, nanti spesialnya dari rapot PTS itu adalah rapotnya isinya nilai murni Abi Umi dan Ananda. Jadi nanti benar-benar nilai murni PTS tanpa diberi bumbu-bumbu apapun sehingga nanti bisa kita lihat bahwa perbedaan antara nilai PTS dan nilai rapot. Kalau rapot itu sudah ada campuran dengan nilai harian dan nilai sikap dan lain sebagainya. Tapi kalau PTS itu benar-benar pure nilai hasil ngerjain soalnya. Sehingga nanti disiapkan yang terbaik ya Solihah ya, supaya nanti Abi Uminya wah Masya Allah gitu. Jangan astagfirullah gitu. Oke, terus terkait dengan PTS Tahsin Tahfiz itu kan beda ya Solihah nggak pakai CBT, jadi silahkan langsung menghubungi Umi Suraya untuk ujiannya. Udah pada ujian belum nih yang di sini yang gabung ke sini? Safira, Aca, Najwa, Nafisa, Nadira, Nashwa, Tata, Berta, Siva, Dinda. Udah pada ujian Tahsin Tahfiz belum? Mana nih kak nggak dijawab Uminya? Ada yang udah, ada yang belum. Belum, Umi. Ada yang udah, ada yang belum. Kayak segera ya supaya nanti pengolahan nilainya bisa tepat waktu karena kita tanggal 25 Oktober ternyata udah bagi rapot nih. Orang tua kalian sudah harus ke sekolah. Oke.
Nanti insya Allah akan di-share untuk jadwalnya ya, Abi ya, untuk apa namanya jadwal belajar kuotnya. Kemudian ini jadwal PTS-nya. Oh, 5 hari pertama ini penyiksaan nih. Fisika, biologi, kimia, matematika, ekonomi ya. Oke. Insya Allah bisa ya, solihah ya, fighting. Oke, 6 hari malah matematika peminatan di hari ke-6. Oke. Ya, ini adalah apa skema jadwal PTS dan kami mengharapkan kerjasama Abi Umi di rumah untuk mengawasi Ananda untuk bisa hadir tepat waktu sesuai jadwal yang ada di sini karena sistem CBT ini kan apa namanya sangat berpengaruh misalkan Ananda nanti terlambat maka pengerjaannya juga akan terlambat nanti terhitungnya. Jadi diusahakan untuk tepat waktu ya solihah ya. Kemudian kerjasama untuk Abi Umi buat menjadi pengawas dari rumah. Boleh nanti misalkan pas PTS misal Abi Umi ngelihat Ananda lagi ngerjain dan apa mereka mengerjakan dengan jujur, boleh nanti di foto terus di-upload ke grup misalkan. Ya, jadi salah satu bentuk pengawasan dari Abi Umi sekalian, kami dari Sekolah Quran Darul Fatah minta tolong untuk membuat apa namanya PTS di rumah itu tetap terasa syahdu, tetap terasa nggak bisa nyontek karena diawasi oleh Abi Umi, tapi tetaplah kalau santri SMA Quran Darul Fatah mah insya Allah nggak nyontek lah ya. Nanya teman juga enggak ya. Oke, Allah yang jadi pengawasnya ya. Insya Allah. Oke, kemudian yang enggak kalah penting nih Abi Umi dan Ananda sekalian, syarat untuk PTS. Jadi sudah saya share di catatan surat edaran PTS kemarin beserta jadwal. Di antaranya syarat PTS itu siswa yang menjadi peserta PTS adalah siswa yang telah melunasi administrasi sekolah dan SPP minimal sampai bulan September 2021. Jadi harapannya Abi Umi diperkenalkan untuk melunasi saat hari Senin besok maksimal untuk administrasi yang semester kemarin dengan SPP minimal sampai bulan September. Nah, tapi memang kalau misalkan belum bisa, boleh datang ke sekolah dulu untuk berdiskusi dengan TU Abi Umi. Misalkan buat surat perjanjian dulu untuk kapan mau melunasi. Soalnya sepertinya kayaknya yayasan sedang ada sedikit masalah di keuangan. Oke, jadi mohon bantuannya Abi Umi sekalian untuk peserta PTS ini kita usahakan Senin bisa sampai maksimal bulan September. Untuk cara pembayarannya ada di grup ya, Abi Umi sudah di-share oleh admin Sekolah Quran Darul Fatah yaitu Abi Anggi dan Putri, itu yang cara pembayaran lewat BSI. Nah, jadi apa namanya udah nggak lewat email lagi, pemberitahuannya kayaknya lewat WA kalau BSI. Nanti coba dibaca lagi untuk cara pembayarannya. Kemudian boleh juga langsung datang ke sekolah, kayak kemarin ada yang lunasinya lewat TU langsung, itu juga boleh. Kemudian peserta PTS diperkenankan submit minimal 30 menit setelah pembelajaran sekali. Nah, ini antara gimana ya, jenius. Jadi ini ya semua santri di sini tahu lah ya, Salihah Umi udah paham bahwa di PTS, PAS, dan PAT itu kalau misalkan kita daring pasti ada orang-orang jenius yang dia ngerjainnya 15 menit selesai, 10 menit selesai. Nah itu harapannya sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa Mi? Kasihan Solihah gurunya. Guru mapel itu untuk menghadirkan soal dalam bentuk CBT itu benar-benar dicek berulang-ulang sampai kita itu harus meriksain, harus login ke sistem CBT-nya, meriksain soal satu-satu kunci jawabannya udah benar atau belum, terus ada soal yang salah atau enggak, terus kita harus revisi kalau misalnya ada yang salah.
Terus kalau misalkan dari kalian ada yang ngerjain 10 menit selesai dan nilainya mengecewakan, atau 10 menit selesai tapi nilainya mencurigakan, kan kasihan guru mapelnya. Jadi please, kalau misalkan kalian memang udah saking pinternya nih 20 menit udah selesai, maka kalian cek ulang lagi aja jawaban yang udah kalian isi. Siapa tahu ada salah klik atau salah pencet atau gimana. Jadi jangan langsung di submit ya, minimal 30 menit. Soalnya kata Bi Henry sebagai tim IT, katanya nanti nama-nama yang submit di bawah 30 menit bakalan dipampang di grup guru. Jadi nanti kalau dari 11B ada yang misal Syafira nih ngerjainnya cuma 15 menit, nanti dipampang matematika Syafira ngerjain 15 menit. Ya, ketahuan deh sama guru matematikanya kan. Nah, jadi nggak enak deh. Oke, jadi diusahakan ya Salihah ya, jangan sampai kurang dari 30 menit ngerjainnya. Ya, masa dikasih waktu 2 jam ngerjainnya cuma 30 menit sih. Kalau Umi sih maksimalin waktu itu buat ngerjain ya. Kemudian laptop yang atau HP yang sama seperti yang digunakan saat simulasi. Nah, ini nih penting banget. Umi berharap di PTS nanti nggak ada kejadian, Umi HP saya nggak ada sinyalnya, Umi HP saya trouble gini-gini. Nah, karena kan kita udah 4 kali PTS ya, 4 kali ujian, 4 kali ujian di menggunakan sistem yang sama. Jadi kalau misalkan kita sudah merekomendasikan untuk menggunakan laptop. Nah, kalau misalnya nggak ada laptop, HP boleh. Tapi HP-nya punya syarat. HP-nya harus yang keluaran minimal 2018 ya, Salihah ya. Kemudian kalau misalkan pakai WiFi boleh kalau WiFi-nya nggak bermasalah. Tapi kalau misalkan pakai WiFi terus takut mati listrik, berarti kalian harus nyiapin juga minimal pakai data berapa deh buat 2 pekan selama PTS ini. Nah, nanti kalian buat jaga-jaga kalau mati listrik, WiFi-nya mati, kalian bisa pakai data. Jadi di sini Umi nggak mengharapkan ada laporan-laporan terkait kendala jaringan dan juga perangkat ya, karena kita sudah 4 kali melakukan PTS. Jadi nanti syarat syar'i untuk ujian susulan akan diperketat, Salihah, nggak hanya kalau dulu kan nggak ada sinyal aja bisa ujian susulan. Nah, untuk PTS kali ini sudah nggak boleh ya. Oke, kemudian peserta hadir tepat waktu. Nah, ini Umi mau tawarkan kepada semua Salihah yang ada di sini yang akan menentukan keputusan. Hadir tepat waktu. Bersedia nggak kalian presensi pagi pas PTS? Kan kalian PTS itu jam 7.30 tuh mulainya. Misal Umi suruh 7.10 presensi pagi tapi harus lengkap. Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo Salihah, dijawab. Bisa nggak? Mau presensi atau nggak presensi? Oke, Umi tawarin deh. Mau presensi pagi atau nggak ada presensi pagi selama PTS? Presensi di WhatsApp Presensi? atau Zoom? Oke, presensi. Presensi lewat Zoom kayak biasanya ya. Janji mau pukul berapa? Nggak mungkin kan 6.45 kepagian kita, karena 7.30 kan presensinya, PTS-nya. Mau 7.00, 7.10, atau 7.15? 7.15 Mi. Oh, aja. 7.15 ya. Ya, Tapi harus datang loh, Cak. Kamu udah sering nggak datang presensi pagi loh, Cak. Ya Umi kan 7.15 datang aku Mi. Jangan ada alasan kendala jaringan lagi ya. Iya Umi. Oke, sepakat? Yang lain Tata, Berta, Adinda, sepakat Mi. Safira, Najwa, Nashwa. Sepakat?
Mifa, jadi yang khusus juga ya, semua yang khusus yang ikut PTS di kelas 11B ikut presensi ya, jadi kelas kita rame lagi, yeay. Ya, jadi presensi paginya setiap 7.15 ya, 7.15 nanti Umi share linknya dari 7.10 deh. Oke, 5 menit buat nungguin kalian join. Oke, itu untuk presensi pagi. Terus untuk jadwal siangnya nggak usah Umi presensi lagi ya, insya Allah bisa ya lewat WA aja, kalian kan udah gede. Lewat WA aja ya yang siang, apa mau presensi juga? Yang untuk Lewat WA aja jam nggak apa-apa, Mi. keduanya. Mau presensi Zoom apa mau lewat WA aja? Lewat WA nggak apa-apa, Mi. Iya, Mi, nggak apa-apa. Oke, jam keduanya lewat WA, jam pertamanya kita presensi pakai Zoom. Oke, sambil memastikan apakah jaringan kita stabil atau enggak. Jadi kalau misal nggak stabil berarti kita pindah. Kalau misal di dalam rumah nggak ada, keluar rumah. Kalau nggak ada di keluar rumah, ke tetangga. Kalau nggak ada ke tetangga, ya ke kecamatan atau gimana yang ada jaringannya. Toh PTS nggak sampai seharian kan? Oke? Nah, terus peserta mengerjakan dengan hati-hati, serius, jujur, bertanggung jawab, dan tidak dalam waktu singkat. Nah, ini itu hubungannya sama yang tadi ya. Syaratnya minimal pengerjaan itu 30 menit. Oke? Janji lo ya, awas kalau misal ada 11B yang dipampang sama Abi Henry gara-gara ngerjainnya kecepatan. Apalagi kelas 11B terkenal jenius ya. Oke, next. Ini dia. Topik kedua kita. Big. Oke. Selamat kepada nama-nama berikut yang bisa uzur di hari Rabu dan Kamis. Alhamdulillah ya, PTS-nya susulan ya. Oke, jadi kepada Abi, Umi, dan Ananda sekalian, di sini kami dari sekolah meminta bantuannya kepada nama-nama berikut untuk memenuhi asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Jadi penilaian tingkat sekolah. Kalau dulu kita dinilai kelayakan sekolahnya melalui UN, nah hari ini kita dinilai melalui asesmen nasional. Aspek penilaiannya ada empat atau 3 kalau nggak salah. Jadi ada guru yang dinilai, kemudian ada sarana dan prasarana yang dinilai, kemudian siswa yang dinilai. Nah, kemudian di sini kita ada yang untuk siswa adalah AKM, asesmen ketuntasan minimum, yang insya Allah Ananda yang ada di nama-nama berikut sudah mendapatkan bimbingan dan insya Allah sudah paham apa itu AKM. Nah, mohon bantuannya kepada Abi Umi sekalian terkait dengan AKM ini menyangkut penilaian sekolah. Jadi Ananda nanti insya Allah akan diundang ke sekolah tanggal 29 atau 30 September 2021. Nanti karena akan dipisah ruangannya, sehingga mungkin jadwalnya kalau nggak 29, 30, ada 2 kloter kemungkinan. Nah, kemudian Umi mau minta tolong kepada nama-nama yang ada di sini untuk keikhlasannya ya, kalian kan yang ditunjuk oleh dinas ya, kan dari sekian nama kalian yang ditunjuk, berarti kalian itu spesial ya. Jadi ditunjuk untuk mewakili sekolah kita SMA Quran Darul Fatah untuk melakukan asesmen ketuntasan minimum yang kita tahu ya soalnya itu nggak semudah soal PTS ya, tapi insya Allah dengan keikhlasan kita maksimalkan kita, kemudian doa orang tua kita, insya Allah nanti hasilnya pasti yang terbaik dari Allah untuk sekolah kita ya. Kepada Afifah, Berta, Fatin, Fatimah, Husna, Bu, Maryam, Najla Aulia ya ini ya, terus Najwa Libelia, Nandira, Safana, Syadza, Syifa, dan Tata. Wah, oke. Jadi ini nama-nama yang insya Allah akan mewakili SMA Quran Darul Fatah dalam AKM. Yeay. Oke. Jadi nanti insya Allah untuk tanggal 29 sama 30 kalian nggak ikut PTS nggak apa-apa.
Insya Allah nanti ketika jadwalnya keluar udah ada izinnya dari sekolah untuk PTS kalian. Ini termasuk uzur syar'i karena ini membawa nama sekolah. Ibaratnya kalau orang lain itu eh, bisa apa namanya dengan lomba dan lain-lain, maka AKM ini tuh sama seperti lomba sebenarnya ya. Jadi kalian ditunjuk oleh dinas untuk mewakili ke batas kemampuan minimal sekolah kita tuh sampai mana sih di mata nasional. Nah ini kalian langsung lombanya tingkat nasional, wah keren kan, nggak perlu kabupaten, nggak perlu apa provinsi, langsung nasional gitu kan. Nah jadi di sini ditanyain nanti ada juga kalian ditanyain tentang sarana dan prasarana sekolah, makanya nanti bakal ada briefing dan lain-lain, jadi stay tune terus sama grup AKM yang ada di WA, yang grup sekolah. Kemudian jangan lupa kalau misal ada bimbingan tetap dilanjut, karena memang kenapa bimbingan kita pernah terhenti sementara waktu itu 1 pekan kayaknya terhenti, karena memang ada kabar katanya AKM untuk SMA itu akan diundur sampai Januari tahun depan, tapi ternyata karena PPKM ini udah diturunkan, jadi ya qadarullah pas PTS inilah diadakannya AKM dari pusat, jadi dimajukan. Jadi dulunya kita udah santai-santai karena AKM-nya 2022, dimajukan tetap di tanggal 29 sampai 30 September 2021. Jadi harapannya Umi minta tolong untuk keikhlasannya untuk Afifah, Berta, Fatin, Fatimah, Husna, Lulu, Maryam, Najla Aulia, Ibel, Mandira, Safana, Aca, Syifa, sama Tata buat mengikuti AKM dengan sungguh. Jadi sungguh-sungguh jadikan berikan hasil terbaik versi kalian masing-masing aja. Jangan pedulikan temennya belajar atau enggak, atau pastikan diri kita itu udah ngasih yang terbaik aja gitu ya. Solihah ya, siap ya. Umi juga tahu kok pasti kalian punya rasa iri dengan yang nggak ikut AKM, tapi insya Allah Allah punya takdir lain kenapa ada nama-nama ini di sini untuk jadi peserta AKM ya. Semangat ya. Semangat. Mohon bantuannya Abi Umi juga di rumah untuk memberikan dukungan, jaga kesehatan karena PTS dan AKM akan menentukan kalian di pekan depan. Oke? Next ini nggak kalah penting yaitu ujian susulan. Nah, jadi alhamdulillah semoga sih Umi harap semuanya sehat-sehat. Nanti mungkin yang susulan cuma peserta AKM aja. Nah, jadi ujian susulan itu hanya dapat diikuti karena uzur syar'i. Contoh, sakit serius yang bisa membuat Ananda makin sakit ketika mengerjakan soal PTS. Misal kalau sakitnya cuma sariawan atau kelingkingnya kena pisau dikit gitu, jangan jadi alasan untuk nggak ikut PTS ya Solihah ya. Karena untuk penyusulan ulang jadwal ujian susulan itu agak dengan pembagian rapot itu agak sempit ya. Jadi kalau bisa kalian ikut PTS di jadwal yang ditentukan, ya jaga kesehatan biar nggak sakit pas PTS. Jadi misalkan udah rumah sakit, ya berarti bisa nanti ada surat dari dokter atau apa supaya meyakinkan kalau sakitnya itu benar-benar serius. Kalau misalkan cuma sakitnya yang masuk angin gitu-gitu, ditahan aja dulu. Toh PTS-nya dari rumah kan, kalian bisa sambil rebahan PTS-nya gitu kan. Jadi insya Allah masih bisa lah kalian akal-akalin di rumah untuk sakit-sakit ringan, misal sariawan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, peserta PTS merupakan peserta AKM. Nah, ini boleh ikut ujian susulan ketika peserta PTS merupakan peserta AKM. Jadi yang diizinkan oleh sekolah itu yang hari Rabu atau hari Kamis. Nanti bergantung sama jadwal AKM yang nanti akan Umi share kalian dari jadwal kapan gitu. Kemudian jaga kesehatan itu penting ya di PTS dan AKM kali ini. Kemudian untuk alasan gangguan jaringan dan lain sebagainya sudah tidak dianggap sebagai alasan syar'i. Karena apa? Ya tadi Umi bilang kita udah 4 kali loh ujian pakai CBT, masa
kendalanya masih sama gitu. Kecuali kalau kendalanya dari sekolah lah baru boleh ujian susulan. Tapi kalau kendalanya dari peserta, misal kalian biasa pakai wifi terus mati listrik, itu udah nggak ditolerir lagi. Jadi kalian langsung nanti bakal diputer-puterin ke guru mapel, wali kelas, panitia PTS, guru mapel, wali kelas, panitia PTS. Dan Umi nggak rekomendasikan itu. Jadi Umi sangat menghindari untuk gangguan jaringan. Apa alasan gangguan jaringan untuk ujian susulannya? Kalau bisa kita siapin dari sekarang, masih ada beberapa jam lagi menuju hari Senin. Silahkan nanti kalian coba, misal nggak ada di dalam rumah tuh jangan diam aja gitu. Keluar rumah kek, atau ke tempat tetangga kek, yang ada wifi-nya atau gimana gitu. Jadi harus ada usaha lebih lah, karena kita udah 4 kali ujian PTS, masa kendalanya sama terus setiap itu, kan malu juga ya. Jadi itu untuk ujian susulan. Oke, alhamdulillah itu informasi yang bisa Umi sampaikan terkait PTS dan AKM. Semoga jelas. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan yang mau kita diskusikan untuk Abi, Umi, dan juga Ananda di sini terkait tentang PTS dan juga AKM. Monggo. MC mungkin mau bertanya? Enggak, Umi. Kasih, Umi. Nggak jelas ya, Ca? Semangat, Jelas, Ca? Umi. Oke, monggo Abi, Umi, Ananda, silakan jika ada pertanyaan terkait PTS, pelaksanaan PTS maupun AKM. Tadi sepertinya saya agak kebut jelasinnya, mungkin kalau misal ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Tahu. Nggak ada? Oke, nggak ada. Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada nanti berarti sepakat semua ya untuk PTS kita nanti pagi 7 berapa tadi, Cak? 7.15 ya, Cak? 7.15 kita Iya, Umi. presensi, terus yang jam siang kita pakai WA aja. Jadi baik yang khusus Quran, reguler, khusus English semuanya ikut di kelas Umi 11B. Semua jadi kelas 11B. Jadi kita rame ya presensinya harusnya ya. Oke, jadi insya Allah untuk info-info terkait yang darurat nanti akan Umi share di grup PA seperti jadwal AKM itu kapan kalian jamnya ke sekolah dan lain-lain, itu sebenarnya nanti akan di-share lagi di grup AKM. Oke, insya Allah AKM-nya luring ya, jadi kalian siap-siap ke sekolah hari Rabu atau hari Kamis, nanti akan keluar jadwalnya, ditunggu aja di grup AKM. Umi ucapkan semangat, jazakumullah khair, jazakumullah khairan kepada Abi Umi yang sudah hadir, kemudian pada Ananda, nanti kita lanjut menuntut ilmu bersama Umi Latifah. Oke, yuk Umi kembalikan ke MC untuk dari Umi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Umi Mara udah nyampein pesan-pesan. Selanjutnya acara terakhir yaitu agenda bersama guru yang akan didampingi oleh Umi Latifah. Umi Latifah dipersilakan. Jazakillah khair Syaza. Siapa dipanggilnya ini? Ica ya? Aca Umi. Aca. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Umi, boleh dibuka kameranya Mi, karena kita mau belajar tahsin, boleh dibuka kameranya. Supaya Umi Latifah bisa melihat, melihat. Kemudian di Umi Ulfa pakai akunnya Najla Aulia ya. Umi Ulfa udah keluar kah?
Yang Solihah yang ibunya pakai akun nama kalian siapa aja? Oke, Umi Rahayu. Nah, Umi Oki, Umi Dona. Ada lagi umahat yang belum. Uminya Nadira, Masya Allah. Umi Nadira. Oke. Yuk Salihah, ada lagi yang uminya pakai akun kalian, nama kalian? Biar bisa Umi pin.